Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bentar, salah ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa bertemu kembali, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit segera disembuhkan ya dan diangkat penyakitnya. Hari ini ada materi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Temanya adalah terkait tentang konstitusi ya. Jadi bagaimana hubungan dasar negara dengan konstitusi. Baik, saya akan menyampaikan poin-poinnya. Nanti silakan Anda menganalisis ya. Nah, di sini dijelaskan terkait tentang konstitusi, bagaimana hubungan dasar negara dengan konstitusi. Kita harus memahami dulu pengertian daripada dasar negara itu apa. Ya, ada menurut pendapat ahli, ada menurut Herman Heller, ada menurut Oliver Cromwell, ada Lassalle, Bolingbroke, ada C.F. Strong. Nah, itu pengertian dasar negara. Ada juga pengertian konstitusi ya. Selanjutnya juga terkait tentang substansi konstitusi negara. Jadi ada sifat dan fungsi konstitusi, ada kedudukan konstitusi, ada cara membentuk dan merubah konstitusi. Bagaimana hubungan dasar negara dan dengan konstitusi? Ya, di sini dijelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan dasar negara. Ya. Dasar negara itu merupakan pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Jadi dasar negara bangsa Indonesia adalah Pancasila ya, yang berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum. Nah, ini ada menurut TAP MPRS nomor 20 garing MPRS tahun 1966, Junto TAP MPR nomor 5 MPR tahun 1973, Junto TAP MPR nomor 9 MPR tahun 1978. Nah, penegasan kembali tercantum dalam TAP MPR nomor 18 MPR tahun 1998. Ya, terkait tentang dasar negara mungkin ada perubahan lagi ya setelah tahun 1998. Nanti kita bisa cek ya terkait tentang apakah ada perubahan terkait tentang dasar negara. Jadi dasar negara kita ini adalah Pancasila ya. Dasar yang tertinggi dan ini sebagai norma tertinggi ya dalam negara serta sebagai sumber segala sumber hukum. Nah, itu adalah terkait tentang dasar negara. Selanjutnya ada pengertian konstitusi. Ada menurut pendapat ahli ya yang membahas terkait tentang pengertian konstitusi. Ada konstitusi menurut pelopor Bolingbroke. Dia mengatakan konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Droit constitutionnel. Konstitusi ada yang dalam bentuk dokumen tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Ya, jadi intinya konstitusi itu adalah dasar, ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Jelas ya kalau di negara kita
konstitusi atau hukum dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tapi di dalam menurut pendapat dari Bolingbroke ini bahwa konstitusi itu ada yang dalam bentuk tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Kalau dalam bentuk tertulis ya jelas yang di kitab undangkan ya oleh negara. Sedangkan yang tidak tertulis mungkin yang berlaku norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, itu dalam pengertian luas. Selanjutnya ada pengertian sempit menurut pelopor Lord Bright dan C.F. Strong ya. Jadi konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar. Loyal konstitusional ya. Yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Contoh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kalau dalam pengertian sempit. Ya, salah satunya adalah misalnya kalau di negara kita berkaitan tentang piagam dasar atau undang-undang dasar adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau terkait tentang konstitusi yang berlaku di negara kita. Ya. Nah, itu dalam artian sempit. Sedangkan kalau dalam artian luas berarti ketentuan-ketentuannya secara keseluruhan ya. Jadi ada yang ruang lingkupnya dalam bentuk tertulis, ada juga dalam bentuk yang tidak tertulis. Selanjutnya konstitusi. Nah, ini ada juga menurut pendapat dari Herman Heller, konstitusi ya berkaitan dengan undang-undang dasar. Ada juga menurut Oliver Cromwell, Lassalle Strucken, konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Kalau menurut Herman Heller, konstitusi itu beda dengan undang-undang dasar. Menurut Herman Heller, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas ya daripada undang-undang dasar. Jadi lebih luas pengertiannya ya dibandingkan dengan undang-undang dasar. Sedangkan kalau menurut Strucken, konstitusi itu ya undang-undang dasar, konstitusi itu memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi daripada negara. Ya, jadi intinya konstitusi kalau menurut Strucken ini ya salah satunya kalau di negara kita ya hampir ya sama dengan namanya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau nanti Anda ditanya apa hukum dasar konstitusi negara kita, ya jelas Undang-Undang Dasar. Ya, kalau sedangkan dasar negara kita yaitu Pancasila, walaupun sebagai norma atau peraturan yang lebih tinggi ya. Nah, dasar negara itu sebagai lambang negara kita ya tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada undang-undang dasar atau konstitusi atau hukum dasar yang menjalaninya atau melakukan pelaksanaannya. Ada juga menurut Oliver Cromwell ya undang-undang dasar itu sebagai instrument of government ya jadi sebagai instrumen untuk pemerintahan ya penyelenggaraan pemerintahan bahwa undang-undang itu dibuat sebagai pegangan untuk memerintah ya konstitusi dan undang-undang dasar ya jadi kalau penyelenggaraan pemerintahan itu acuan dasarnya adalah mengacu kepada konstitusi dan undang-undang dasar. Ada juga menurut Lassalle bahwa konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat. Ya. Ada juga menurut K.C. Well, konstitusi dapat dibagi dua. Ada konstitusi yang semata-mata berbicara dengan naskah hukum. Ada juga konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi, cita-cita politik, dan pengakuan kepercayaan. Jadi kalau menurut Weir ini terbagi dua katanya. Ada konstitusi yang hanya
membahas ya terkait tentang naskah hukum saja. Ada juga konstitusi yang bukan hanya berbicara mengenai naskah hukum saja, tapi ada membicarakan mengenai ideologi, ya, aspirasi, cita-cita politik, dan pengakuan kepercayaan. Ya, begitupun juga dengan dasar hukum dasar negara kita ya, yang mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan hanya berbicara mengenai pengaturan hukum, ya, pengaturan dalam naskah hukum saja, tapi juga berbicara mengenai ketentuan-ketentuan yang lain, ya, baik itu ideologi, cita-cita, ya, perjuangan kemerdekaan, tujuan negara dan lain-lain. Substansi konstitusi negara, ya. Jadi ada sifat konstitusi, ya, sifat konstitusi. Ada sifat umum konstitusi, normatif, ya, berarti yang pertama adalah normatif, aturan yang harus ditaati oleh penyelenggara negara dan warga negara. Jadi sifat umumnya konstitusi itu adalah normatif. Jadi normatif itu selain dibukukan, dikitabkan, juga diberlakukan bagi masyarakat, yang mana baik itu penyelenggara negara maupun warga negara harus mematuhinya. Yang kedua nominal, jadi pilihan pasal yang dilaksanakan oleh penguasa. Jadi ada pasal-pasal yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Jadi penguasa juga dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan ya harus berdasarkan hukum dasar kita, yang konstitusi kita. Dan tidak boleh yang namanya bertentangan. Ada semantik, jadi undang-undang dasar hanya sebagai simbol, sedangkan aturan bernegara menurut kemauan politik penguasa. Jadi kalau semantik itu berarti undang-undang dasar itu hanyalah sebagai simbol. Sedangkan turunan daripada undang-undang dasar itu ada aturan-aturan yang dibentuk ya oleh penguasa, baik itu kalau di negara kita ya ada di turunan daripada undang-undang dasar itu seperti peraturan presiden ya, peraturan menteri, ada peraturan daerah, ada undang-undang, ada Perpu. Nah, itu adalah salah satu contoh aturan yang dibentuk oleh penguasa. Akan tetapi aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa itu tidak boleh namanya bertentangan dengan namanya peraturan hukum dasar yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kalau misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka perlu diuji lagi, ya, diperbaiki lagi, dan dikatakan tidak bisa diberlakukan, ya, maka harus digugat saja ke pengadilan. Kalau misalnya ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun eksekutif, legislatif yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu boleh kita sebagai warga negara ya atau organisasi masyarakat ya untuk menentang atas aturan yang diberlakukan dengan kita ada wadahnya dalam pengajuan tuntutan ya, misalnya ke jalur Mahkamah Konstitusi ya kalau berbicara mengenai pengujian peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada sifat pokok konstitusi negara, ada fleksibel, ada rigid ya. Fleksibel itu agar mudah mengikuti perkembangan zaman, Inggris dan Selandia Baru. Jadi kalau di Inggris dan Selandia Baru itu mereka menganut hukumnya adalah hukum Anglo-Saxon ya, common law. Jadi artinya Anglo-Saxon atau common law itu didasari kepada hukum kebiasaan. Jadi hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat sehingga diadopsi
menjadi hukum negara, ya. Maka dalam perkembangannya, konstitusinya dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi bisa mengikuti bagaimana perkembangan yang ada di masyarakat, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Ada juga rigid. Rigid itu agar tidak mudah dirubah. Hukum dasarnya Amerika, Kanada, Jerman, dan Indonesia. Nah, ini contohnya yang berkaitan dengan rigid. Rigid itu berarti tidak bisa dirubah. Makanya kenapa Undang-Undang Dasar 1145 kita, ya, hukum dasarnya tidak bisa dirubah, ya, dan tetap berlaku, ya. Meskipun ya terkait tentang amandemen, ya pasti ada lah, berbicara amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1145. Akan tetapi dari segi bentuknya itu tidak bisa dirubah, ya. Tetap, ya, Undang-Undang Dasar 1145. Walaupun menurut sejarah sudah pernah mengalami perubahan, ya. Ada Dasar 1950, ya, dan kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konstitusi sifat umumnya fleksibel, luas, ya. Rigid itu kaku, ya, ditentukan dengan ukuran. Nah, ini ada cara merubah konstitusi. Apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman, ya. Nah, ini nanti Anda bisa menganalisisnya, ya. Jadi hukum dasar kita masuk kepada sifat umumnya adalah rigid atau kaku. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Fungsi pokok konstitusi atau undang-undang dasar adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara dapat terlindungi, ya, konstitusionalisme. Nah, itu adalah fungsi dari konstitusi, ya. Fungsi umumnya adalah untuk kontrol penyelenggaraan negara. Adanya indikator keberhasilan pemerintahan untuk kontrak sosial antara warga negara dengan penyelenggara negara. Nah, itu adalah fungsi dari konstitusi. Nah, selanjutnya ada substansi konstitusi. Substansi konstitusi ini memuat tentang bagaimana tujuan daripada negara, ada lembaga negara, ada pembagian kekuasaan, ada hak asasi manusia, ada sistem pemerintahan, ada hubungan pusat dan daerah, ada prosedur penyelesaian pertikaian, ada pengawasan penjabat negara, dan perubahan konstitusi. Nah, ini adalah substansi atau isi daripada konstitusi, ya. Jadi kalau Anda pelajari, ya, misalnya di dalam substansi konstitusi hukum dasar di negara kita, itu Undang-Undang Dasar 1945, ya, pasti ada pembahasan yang berkaitan tentang yang ada di slide ini, ya, terkait tentang tujuan negara dan selanjutnya. Nah, selanjutnya Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi khusus dan merupakan perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati. Bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh pemerintah dan penguasa, ya. Nah, itu ada Undang-Undang Dasar, fungsi khususnya. Setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan, ada memuat terkait tentang organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ada hak-hak asasi manusia, biasa disebut Bill of Rights, kalau berbentuk naskah tersendiri. Ada prosedur mengubah undang-undang dasar, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang, ya. Nah, ini ketentuan yang memuat di dalam undang-undang dasar.
Nah, ada juga secara operasional fungsi suatu konstitusi, ya, fungsi dari suatu konstitusi yaitu sebagai berikut: membatasi perilaku pemerintahan secara efektif, ya, supaya tugas dan kewenangan daripada pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya tidak bertindak sewenang-wenang, ya, tapi dibatasi menurut aturan perundang-undangan atau melampaui batas, misalnya yang melanggar aturan undang-undang. Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara, ya, jelas ya, bahwa kalau di negara kita ada beberapa lembaga negara, ya, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau eksekutif berarti dari presiden turun lagi ada kementerian, ya, ada menteri pendidikan, menteri hukum dan HAM, ya. Nah, itu macam-macam daripada lembaga negara. Ada juga yudikatif. Yudikatif itu ya yang terkait tentang badan peradilan, ya. Selanjutnya menentukan lembaga negara bekerja sama satu dengan yang lainnya. Nah, ada juga lembaga negara misalnya eksekutif dan legislatif itu saling bekerja sama, saling mengawasi, ya, dan ada fungsi dan kewenangannya masing-masing. Menentukan hubungan di antara lembaga negara, menentukan pembagian kekuasaan dalam negara, baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal, menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa, menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan. Nah, ada kedudukan, bagaimana kedudukan konstitusi, ya, atau undang-undang dasar. Nah, ini dalam perkembangan pemerintahan negara demokrasi, undang-undang dasar mutlak adanya. Dengan adanya undang-undang dasar, baik rakyat, pemerintah maupun penguasa, negara dapat mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar mengenai tata negaranya. Selanjutnya, kedudukan undang-undang dasar di suatu negara sangat penting, artinya untuk mengatur sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, jelas ya, kalau dengan kedudukan konstitusi itu ya sangat penting bagi suatu negara. Tidak mungkin yang namanya suatu negara tidak ada konstitusinya atau undang-undang dasarnya, ya. Terutama untuk mengatur sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, ini ada cara pembentukan atau mengubah konstitusi. Ada cara pembentukan. Yang pertama, cara pemberian. Nah, ini keterangannya kalau pemberian, misalnya raja memberikan suatu undang-undang dasar dan kekuasaan akan dijalankan oleh suatu badan tertentu. Undang-undang dasar itu timbul karena takut akan timbul revolusi. Dengan undang-undang dasar kekuasaan raja dibatasi, ya. Jadi kalau pemberian ini berarti ada kewenangan raja, ya, dalam memberikan suatu undang-undang dasar, ya. Ada juga sengaja dibentuknya pembuatan suatu undang-undang dasar dilakukan setelah negara itu didirikan, ya, kayak misalnya di Indonesia, ya. Jadi ketika negara kita didirikan, merdeka, ya, selanjutnya ya baru dibentuk yang namanya undang-undang dasar. Ada cara revolusi. Jadi pemerintahan baru hasil revolusi dengan persetujuan rakyat atau pemerintah mengambil suatu pemusyawaratan untuk menetapkan undang-undang dasar. Ada cara evolusi. Evolusi itu berarti melakukan perubahan secara berangsur-angsur untuk membentuk undang-undang baru. Nah, ini adalah cara pembentukannya, ya. Ada cara mengubah. Nah, ini cara mengubah ada oleh badan legislatif atau perundangan biasa. Nah, ini dilakukan oleh badan legislatif, ya. Hanya harus dengan syarat yang lebih berat daripada membuat undang-undang biasa, bukan undang-undang dasar. Ada referendum,
ya, yaitu dengan jalan pemungutan suara di antara rakyat yang mempunyai hak suara. Nah, ini referendum, ya. Ada juga oleh badan khusus. Badan khusus ini yang bertugas hanya untuk mengubah undang-undang dasar saja. Ada juga khusus di negara federasi, ya. Perubahan undang-undang dasar itu baru dapat terjadi jika mayoritas negara-negara bagian dari federasi itu tadi menyetujui perubahan. Nah, ini mungkin berbicara mengenai kalau sifatnya adalah negara-negara bagian, ya. Nah, ini bisa mempengaruhi dalam perubahan undang-undang dasar. Nah, selanjutnya ada penta konsep KD 4.3 dan 4.4, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini berbicara mengenai bagaimana Undang-Undang Dasar 1945. Ada pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, 1945 terkait tentang kedudukan pembukaan, ada makna dalam pembukaan, ada pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Selanjutnya juga ada hubungan pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga tata urutan peraturan perundang-undangan, ya, mungkin kalian sudah tahu lah, ya, terkait tentang yang paling tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar, ya, dan bawahannya peraturan yang paling rendah. Mungkin sudah ada perubahan juga, ya, berbicara mengenai peraturan perundang-undangan. Perbandingan konstitusi pada negara Republik Indonesia dengan negara liberal dan negara komunis, ya. Ada sikap positif terhadap konstitusi pada negara. Nah, pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nah, ini merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia, serta cita-cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun internasional. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan norma fundamental. Rumusan kata dan kalimatnya tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu. Nah, ini, ya, berarti tidak boleh dirubah. Kalau misalnya ada di dalam pengubahan Undang-Undang 1945 berarti pengubahan esensi, cita moral, dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Jadi jelas, ya, kedudukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh diubah. Meskipun oleh MPR, ya, misalnya dalam hasil pemilu misalnya. Ini tidak boleh karena ini termasuk norma fundamental. Mungkin kalian tahulah bagaimana isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh. Ya, kalau berbicara dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ada hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945. Jadi intinya kalau pembukaan UUD 1945 itu lebih tertinggi, ya, lebih tinggi dibandingkan dengan batang tubuh di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena pembukaan UUD 1945 ini merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Berarti kan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya undang-undang negara tersebut. Sumber hukum dasar. Pembukaan UUD 45 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal UUD 45. Nah, ini adalah makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 ya, tahu ya. Misalnya alinea pertama itu antara lain keteguhan bangsa Indonesia, misalnya dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Alinea kedua antara lain kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah. Alinea ketiga misalnya mengenai kemerdekaan itu karena rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat berbicara mengenai fungsi dan tujuan negara Indonesia dan seterusnya. Nah, ini adalah makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1045 yang tidak boleh diubah meskipun oleh MPR sekalipun. Ya, mungkin kalau terkait tentang perubahan di dalam batang tubuh, ya mungkin itu bisa saja di amandemen ya. Nah, ini makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam perjuangan bangsa Indonesia ya. Nah, ini pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea. Jadi setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam. Mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Kalau universal itu mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi, ada lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara. Ya. Ini adalah pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kalian tahu lah ya, alinea pertama, pikiran alinea kedua, alinea ketiga, alinea keempat ya. Jangan sampai kita nggak tahu ya, pikiran pertama apa, pikiran kedua apa, pikiran ketiga apa, pikiran keempat apa. Baik, nanti kalau misalnya habis waktunya, kita lanjut lagi ya dalam session kedua. Nah, jadi jelas ya dalam pokok pikiran pertama itu berbicara mengenai perjuangan bangsa Indonesia ya. Yang kedua terkait tentang keadilan. Yang ketiga, pokok pikiran ketiga mengenai tentang permusyawaratan. Yang keempat adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara itu terbentuk karena rahmat Allah yang Maha Kuasa ya. Karena atas ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang ada. Baik ya, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan ya dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, ini adalah pokok-pokok pikiran ya, yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi diwujudkan dari bagaimana suasana kebatinan yang ada di masyarakat, di negara kita ya, yang mana diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada cita-cita hukum, ya, ada tujuan negara dan lain-lain. Selanjutnya ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini mempunyai hubungan langsung dengan batang tubuh, ya. UUD 1945 karena mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di batang tubuh. Nah, jadi ya ada hubungan korelasi antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh.
Nanti Anda bisa melihatnya pasal-pasal yang tertera di dalam batang tubuh. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar falsafah negara Pancasila dan batang tubuh UUD 1945. Ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Ya, jadi intinya bahwa antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat bagaimana falsafah negara Pancasila dan juga batang tubuh ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya, yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, ada ketetapan MPR, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan pelaksanaan lain, ada keputusan presiden. Nah, ini TAP MPR yang ketika era reformasi itu dirubah lagi ya. Ada pada tahun 2003. Ya. Mungkin nanti ada perubahan lagi dalam TAP MPR. Ya. Karena ada perubahan yang terbaru ya, berbicara tentang undang-undang itu sejajar ya dengan Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Jadi undang-undang garis miring Perpu. Nah, itu bentukan yang terbaru ya tentang peraturan perundang-undangan. Ya, nanti silakan Anda cek susunan tata urutan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Kalau ini ketentuan TAP MPR-nya sampai dengan tahun 2003 ya perubahannya. Selanjutnya ada perbandingan konstitusi pada negara RI dengan negara liberal dan negara komunis ya. Kalau konstitusi negara Republik Indonesia, ini mekanisme demokrasi Pancasila, ini telah tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini penjabarannya lebih lanjut, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Mungkin kalian sudah tahu ya, kalau negara kita berarti konstitusinya berdasarkan Pancasila. Yang pertama Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum, jelas. Ya. Indonesia menggunakan sistem konstitusional, jelas ya, konstitusi kita, hukum dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Nah, ini mungkin pemberlakuan yang lama ya, peraturan yang lama. Kalau dalam perubahan yang baru, sekarang kedudukan MPR itu sejajar, ya, kalau nggak salah, dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Silakan nanti dicek ya. Kalau misalnya salah, mohon dikoreksi. Keempat, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah majelis. Presiden ini masih ya, penyelenggaraan pemerintahan adalah presiden yang tertinggi. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, ya benar, bahwa presiden itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Ya, dalam artian bukan berarti sewenang-wenang ya, tidak terbatas itu ya tetap dibatasi menurut peraturan perundang-undangan. Ya, menurut konstitusi hukum dasar kita. Nah, ini adalah lembaga-lembaga kenegaraan ya yang ada di Indonesia yang bersumber dan tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Pancasila. Ada MPR, ya masih tetap ada Presiden, DPR, BPK, ya Badan Pemeriksa Keuangan,
ada Mahkamah Agung. Nah, ini masih tetap ada. Selanjutnya ada konstitusi pada negara liberal. Kalau negara liberal, berarti konstitusinya, cirinya negara tidak boleh campur tangan ya, dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama warganya. Jadi negara itu tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama warganya. Ya. Walaupun ya di negara kita juga sama, ya. Namanya negara tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama warganya. Jadi ada perbedaan antara liberal dengan Pancasila. Negara hanya berfungsi sebagai penjaga malam, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, individu, serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya. Bentuk negara yang diidamkan aliran liberalisme adalah demokrasi parlementer, ya, dengan persamaan hak bagi seluruh rakyat di depan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, jadi ada perbedaan ya. Kalau dalam bentuk negara aliran liberalisme ini terkait demokrasinya adalah parlementer. Jadi lebih kepada terkait tentang pengaturan ya, kewenangan yang lebih dominan itu adalah parlemen ya. Beda kalau dengan presidensial. Nah, ini adalah salah satu contoh konstitusi di negara Inggris ya, dalam demokrasi liberal. Ada parlementaria, mother of parliament, dengan ciri-ciri kekuasaan legislatif atau DPR atau parlemen itu lebih kuat ya, dari kekuasaan eksekutif. Pemerintah sama dengan Perdana Menteri. Jadi kalau dalam parlemen itu menteri-menteri ya itu bertanggung jawabnya bukan kepada eksekutif, tapi kepada DPR. Ya bukan kepada presiden, tapi kepada DPR. Ya, konstitusi di negara Inggris. Selanjutnya, program-program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Jadi program-program kebijaksanaan kabinet. Ada kedudukan kepala negara, raja, ratu, pangeran, atau kaisar. Itu hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu-gugat. Ya, jadi kalau misalnya kepala negara, raja, ratu, misalnya di Inggris itu kan ada Ratu Elizabeth, misalnya ya, ada Pangeran William, Pangeran Charles, ya. Walaupun sudah keluar dari kerajaan, mereka itu kedudukannya hanya sebagai kepala negara saja. Jadi hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat. Lanjutan, raja atau ratu sebagai pemegang tahta kerajaan dalam pemerintahan bersifat seremonial. Ratu memberikan persetujuan resmi terhadap undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen, tetapi tidak boleh menyatakan pendapatnya secara terbuka. Ratu bertanggung jawab atas penunjukan Perdana Menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan. Nah, jadi Ratu itu yang bertanggung jawab atas penunjukan Perdana Menteri dan pembubaran parlemen. Kekuasaan dan hak-hak istimewa raja relatif sebenarnya tergantung pada Perdana Menteri dan kabinetnya. Menteri-menteri kabinet berasal dari partai mayoritas dalam majelis rendah, House of Commons. Sedangkan Raja Ratu secara otomatis hilang. Ya, ada slide-nya? Halo? Apakah slide masih ada? Pak. Ada ya? Ada, Pak. Jaringannya.
Nah, ini adalah gambaran tentang sistem pemerintahan parlementer ya. Model kerajaan Inggris ya, kerajaan Inggris. Jadi perdana menteri ya, ada dewan menteri-menteri kabinet. Jadi parlemen ya. Jadi ini lebih pertanggungjawabannya kepada parlemen. Ada pemilihan umum, ada artikulasi kepentingan. Oh, maaf, slide-nya nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak muncul ya. Ya. Katanya ada tadi. Tipe, Pak. Sinyal jelek. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran tentang sistem pemerintahan parlementer di model kerajaan Inggris ya. Jadi ada perdana menteri, dewan-dewan menteri, kabinet. Ini bertanggung jawabnya kepada parlemen. Ada pemilu, ada juga terkait tentang kepentingan, artikulasi kepentingan, ada pemilih ya. Nah, keterangannya misalnya mosi tidak percaya dari pihak legislatif parlemen kepada pemerintah. Berarti ada mosi tidak percaya. Ya. Yang kedua, pertanggungjawaban dari pihak eksekutif, ya, Perdana Menteri dan kabinetnya kepada parlemen. Jadi pertanggungjawabannya terkait tentang Perdana Menteri dan kabinetnya, menteri-menterinya ini pertanggungjawabannya bukan kepada presiden, ya, tetapi kepada parlemen atau legislatif. Jadi kepala negara itu raja ya, ratu, dia itu sebagai kepala negara. Tapi kalau dalam parlementer, kepala pemerintahan itu adalah perdana menteri. Dimana di dalam perdana menteri itu nanti ada kabinetnya. Nah, ini konstitusi di negara komunis ya. Komunisme ini merupakan aliran politik yang menganut ajaran daripada Karl Marx dan Friedrich Engels ya. Ini dalam naskah yang diperuntukkan bagi kaum komunis di London dengan judul Manifesto Komunis yang dibuat di Brussels pada tahun 1847. Jadi komunisme yang menjadi dasar bagi konstitusi di rakyat Republik Cina ya. Ini juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai. Ada gagasan monisme sebagai lawan dari pluralisme. Ya.
Jadi lebih kepada berarti dari sebaliknya ya, kalau negara kita kan pluralisme ya. Kalau dalam komunis ini monisme. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah guna mencapai komunisme. Berarti kekerasan itu dianggap lumrah ya, sebagai alat yang sah dalam mencapai yang menjadi tujuan daripada komunisme. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Nah, ini jadi negara itu dijadikan sebagai alat untuk mencapai komunisme. Walaupun di negara kita juga pernah ya mau dirubah ya, hukum dasar kita menjadi konstitusi kita menjadi paham komunisme ya, walaupun tidak berhasil ya. Dan kembali lagi kepada dasar negara kita, Pancasila, dan hukum dasar konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menurut komunisme, demokrasi rakyat ya, bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Jadi bentuk khususnya ini telah berkembang di negara-negara Eropa Timur ini sebelum runtuhnya Uni Soviet, dan Tiongkok ya, Republik Rakyat Cina. Jadi pembuat keputusan paling tinggi dalam sistem politik Cina adalah Partai Komunis Cina yang menentukan semua kebijaksanaan. Jadi ini kalau dalam komunis ini tidak ada proses legislatif secara terbuka dan relatif sedikit. Ya, jadi undang-undang publik yang diumumkan, keputusan-keputusan banyak berupa pernyataan umum tentang kebijaksanaan akademik. Jadi perbedaannya kalau paham komunis ya, ini terkait tentang bentuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di publik itu tidak terlalu banyak, jadi sedikit ya, karena keputusan atau peraturan perundang-undangan ini lebih banyak diatur ya, dan diatur oleh penguasa ya, penguasa. Jadi keputusan-keputusan ini merupakan sebagai doktrin ya, jadi harus dipatuhi. Beda kalau misalnya kalau di negara kita ini terlalu banyak ya namanya peraturan perundang-undangan. Kadang-kadang ada peraturan perundang-undangan yang dibentuk ya, atau yang diadakan ya, padahal dari segi fungsinya ya tidak berjalan, seperti misalnya peraturan daerah. Kadang-kadang peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD ya, atau ya legislatif, ada terkait tentang pembentukannya, pengembangannya itu tidak efektif ya pemberlakuannya. Jadi ya itu ada kelebihan dan kelemahan. Jadi kalau di negara kita ya dengan sistem demokrasi Pancasila ini lebih banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur. Nah ini ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, mungkin lebih bagus kalau banyak peraturan. Tapi ada juga peraturan misalnya kalau di komunis, kalau misalnya peraturannya sedikit, tapi kan bisa merugikan rakyat, misalnya rakyat tidak leluasa, ya karena keputusan itu berpusat kepada pemerintahan, sehingga masyarakat harus tunduk misalnya. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangannya dari negara demokrasi Pancasila, negara demokrasi liberal, ada negara komunis. Nah, silakan nanti Anda coba dianalisis ya. Mungkin dijadikan tugas ya, tugas individu
silakan Anda bedakan cirinya, perbedaannya antara negara demokrasi Pancasila dengan negara liberal dengan negara komunis. Kira-kira cirinya bagaimana, kelebihan dan kekurangannya. Ya, nanti dijadikan sebagai penugasan ya, Anda silakan untuk menganalisis ya. Jadi bukan hanya memahami saja, kalau sekarang itu sekarang bukan memahami saja, tapi harus dianalisis oleh saudara. Nah, Republik Rakyat Cina ini berdiri pada tahun 1949 dan baru pada tahun 1954 menetapkan konstitusinya dalam Kongres Rakyat Nasional yang menyebutkan bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja dan hal ini dikelola oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintah. Ini lembaga-lembaga kenegaraan komunis ya, Republik Rakyat Cina, ada ketua PKC ya, Partai Komunis Cina, ada sekjennya Partai Komunis Cina. Jadi ini lebih dominan ya, Partai Komunis Cina ini dalam mengatur ya terkait tentang pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini yang paling dominan ya, Partai Komunis Cina ini. Ada juga Kongres Rakyat Cina, KRC, ada Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi. Nah, ini adalah struktur sistem pemerintahan pusat di Republik Rakyat Cina, ERC. Konferensi negara tertinggi, ada ketua, ada Dewan Pertahanan Nasional. Selanjutnya ada Dewan Negara Perdana Menteri, ya, atau Perdana Menteri. Dewannya ada 15 wakil Perdana Menteri, ada Sekretaris Jenderal, ada Menteri, dan Kepala Komisi, ada Komite Tetap, Kongres Rakyat Nasional, ada Mahkamah Rakyat Tertinggi, ada Kejaksaan Rakyat Tertinggi. Sikap positif terhadap konstitusi negara. Menjadi Undang-Undang Dasar merupakan perwujudan ya, atau manifestasi dari hukum tertinggi yang ditaati bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh pemerintah serta penguasa. Jadi setiap warga negara hendaknya memiliki keinginan kuat terhadap konstitusi negara. Budaya taat asas, ada taat hukum ya. Kita sebagai warga negara ini harus taat asas dan taat hukum terhadap konstitusi negara. Dan harus bersikap terbuka, mampu mengatasi masalah, menyadari adanya perbedaan, memiliki harapan realistis, ada penghargaan terhadap karya bangsa sendiri, mau menerima dan memberi umpan balik. Nah, ini ada sikap positif yang harus kita miliki sebagai rakyat, sebagai warga negara terhadap konstitusi negara kita ya, kalau negara Indonesia Dasar 1945. Yang mana kalau konstitusi atau hukum dasar kita ini bukan hanya dipatuhi oleh pemerintah atau oleh rakyat saja, tapi oleh pemerintah beserta penguasa. Oke, itu ya. Selesai ya. Jadi materi yang berkaitan tentang konstitusi, hukum dasar di suatu negara. Jadi harus bisa membedakan ya, mana ada pengertian secara luas ya, berbicara konstitusi dan peraturannya, bukan hanya berbicara mengenai tatanan hukum dasar saja, tetapi ada juga konstitusi yang pengaturannya hanya berkaitan tentang hukum
hukum dasar di suatu negara. Demikian ya. Mungkin untuk diskusi debat, apakah mau dilakukan sekarang atau bagaimana? Nanti saja minggu depan. Minggu depan saja, Pak. Minggu depan saja. Baik, sebelum ditutup, kita masih ada waktunya sedikit lagi ya. Silakan nanti dianalisis saja ya oleh Anda terkait tentang materi ini. Nanti saya share di LMS beserta absennya, nanti saya buat ya. Tugasnya, individunya, silakan Anda menganalisis berkaitan tentang konstitusi hukum dasar di negara demokrasi, khususnya Pancasila, negara liberal, dan negara komunis. Ya, nanti silakan Anda analisis, silakan boleh diketik, boleh ditulis tangan, bebas lah ya. Demikian yang bisa disampaikan ya, karena waktu sedikit lagi akan habis. Kita cukupkan saja. Mohon maaf kalau ada kehilapan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.